Oke, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi dalam materi lanjutan dari mata kuliah antena dan propagasi. Oke, saya pada kali ini saya akan melanjutkan dengan materi mengenai antena array. Antena array di sini merupakan uh, gabungan dari beberapa antena yang disusun secara array untuk digunakan dengan tujuan tertentu. Oke, antena array itu apa sih? Antena array itu adalah suatu antena. Kita sudah bahas yang pada saat jenis-jenis antena ya. Jadi antena array itu dibutuhkan untuk menjawab atau uh, menyediakan suatu karakteristik, yaitu parameter antena yang tidak diperoleh dari suatu antena yang berelemen tunggal. Satu antena berelemen tunggal itu berarti cuma satu saja, misalnya dari antena microstrip ini ya, berarti yang cuma digunakan itu cuma satu patch saja. Sedangkan jika antena array berarti digunakan beberapa patch atau satu patch yang digabung dengan patch yang lain. Gitu. Nah, ini memungkinkan untuk mengubah seluruh elemen radiasi listrik dan geometris bentuk antena sehingga menghasilkan karakteristik radiasi antena yang diinginkan. Jadi, kita membentuk suatu, misalnya kita inginkan radiasi dari suatu antena itu lebih beam width-nya itu atau lebar beamnya itu lebih kecil ya. Lebih kecil. Ini biasanya digunakan untuk antena radar. Itu biasanya kita gunakan beberapa antena yang disusun secara array sehingga lebar dari suatu beam itu lebih kecil sehingga memudahkan untuk mendeteksi suatu benda, apakah itu kapal, apakah itu pesawat, gitu. Nah, di sini ada contoh, jadi ada antena array microstrip patch, ada juga antena array Yagi Uda. Jadi beberapa elemen tunggal dari suatu antena Yagi itu disusun secara horizontal. Nah, selanjutnya ini. Jadi, jika kita memiliki suatu antena elemen tunggal, dia itu memiliki pola radiasi yang lebar, nilai direktivitasnya itu kecil. Direktivitas itu keterarahan, sehingga gain yang diperlukan juga itu kecil. Nah, jika kita susun membuat suatu elemen tunggal tadi menjadi suatu array, maka pola radiasinya itu akan lebih lancip. Lebih lancip itu karena beamwidth-nya kecil, tingkat keterarahannya itu 100%. Nah, jika pola radiasi yang lancip dan memiliki sudut beamwidth yang kecil tadi, fungsi antena dapat bekerja sebagai, biasanya kita gunakan untuk point to point atau sebagai antena penerima. Ya. Dan memiliki gain yang tinggi, direktivitasnya juga tinggi. Karena keterarahannya sesuai, misalnya kita ingin mengarahkan ke 0 derajat, dia akan mengarahkan ke 0 derajat tanpa misalnya mungkin melenceng berapa derajat, 1 derajat atau 2 derajat. Nah, ini antena array. Kalau antena array itu biasanya kita gunakan susunan geometri, apakah dia linear, sirkular, rektangular, spherical, dan lain-lain. Terus jarak relatif antar elemen juga itu ada. Biasanya saya gunakan jaraknya itu 1/2 lambda untuk jarak masing-masing elemen. Tetapi kita memperhatikan lagi itu dari, misalnya kita simulasi, kita perhatikan lagi apakah ini sesuai tidak. Apakah dengan 1/2 lambda itu jarak antara elemen meradiasikan antara satu dengan yang lain itu sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, kita dapat mengubahnya. Gitu. Terus amplitudo dari masing-masing elemen antena. Amplitudo dari masing-masing elemen antena itu dia merupakan tegangan atau daya yang diradiasikan dari suatu antena. Sehingga jika meradiasikan suatu antena, akan ada
saling interference antara satu elemen terhadap elemen yang lain. Sedangkan fase dari masing-masing elemen antena itu, jadi antena itu memiliki sudut kerja masing-masing ya. Jadi jika kita menyatukan elemen antena itu akan membentuk suatu fase dari elemen itu lebih kecil. Terus pola relatif dari elemen tunggal itu ya ada pola radiasi yang akan meradiasikan gelombang dalam arah yang tetap ya. Nah, ini jika menggunakan two element array, diasumsikan total radiasi suatu medan itu adalah dua elemen dan tidak memiliki kopling antar elemen. Jadi jika kita menyusun suatu antena array, kita upayakan tidak ada kopling antar elemen. Kopling itu adalah saling mempengaruhi antara elemen satu dengan elemen yang lain. Sehingga biasanya kita gunakan menambahkan suatu metamaterial atau suatu hal atau sesuatu agar antara elemen satu dengan elemen yang lain itu tidak saling mempengaruhi. Sehingga kita memperoleh penjumlahan pada medan Y dan Z di sini. Ini maksudnya medan Y dan Z ini kita jika di antena itu kan ada 3 elemen itu ya. Nah, ada yang panjang, ada yang lebar, dan ada kedalaman. Nah, untuk yang dimaksud penjumlahan medan ini, dia itu adalah medan Y dan Z. Untuk panjang dan lebar. Sehingga kita memperoleh seperti ini. E total atau daya E total adalah E1 dengan E2. Ini dalam arah theta. Ya, ini dalam arah theta. Nah, ini tetanya, R-nya kurang D per 2 cos theta. Ini untuk variasi daya. Untuk variasi fasanya. Perbedaan fasa antara antena satu dan yang lainnya. Sedangkan untuk amplitudonya sendiri itu, dia itu amplitudonya sama, jadi tidak ada variasi tegangan atau daya radiasi yang dipancarkan dari antena. Nah, ini antena array. Antena array itu pada saat meradiasikan kan ada yang kena yang radiasinya jauh, ada yang dekat. Jika kita lihat pada gambar A, antena 2 dipol ini memiliki sudut kecil. Sudut kecil itu jadi di sini jarak antara antena ini adalah 2 ya. D per 2 ya. Ini. Sini. Nah, sudut yang dibentuk di sini dia itu merupakan sudut misalnya theta 1, theta 2. Antenanya di sini. Ini sudut yang dibentuk. Tetapi karena misalnya di sini titik poinnya adalah sumber penerimanya di sini dekat, maka jarak antara sini dengan di sini dia dekat. Sehingga sudut yang terbentuk di sini bermacam-macam. Tetapi jika dia menggunakan far field itu yang berarti yang penerimanya jauh atau pengamatannya jauh, sudut yang dibentuk sini adalah sama karena dianggap daya yang semakin panjang pola radiasi atau penerimaan dari suatu pengamat yang jauh, maka dianggap pola pancar dari suatu antena di sini adalah lurus. Ini lurus terus. Nah, sehingga kita peroleh persamaan seperti ini. Jadi E total adalah dalam arah theta. Ini cos theta E pangkat plus JG KD. Ini KD kita sudah bahas ya. Ini beta apa, K apa, dia apa. Nah, ini adalah perkalian antena array di dalam suatu antena. Jika sudah disusun secara array, maka untuk elemen total itu merupakan perkalian antara
elemen tunggal terhadap array faktor. Array faktor ini yang ini ya, 2 cos per 2 kd cos theta tambah beta. Semakin banyak n-nya, maka dia itu di sini akan berpengaruh. Oke. Untuk materi mengenai antena array itu sekian. Materi ini juga saya ambil dari Balanis. Oke, terima kasih dan selamat pagi semuanya.